Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Anissa Fajriyanti, Fitri Susanti, Riyanti Patriamurti, dan Sania Nurkasana. Kami akan mempresentasikan materi mengenai APBN, kebijakan fiskal, dan utang luar negeri. Yang pertama ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan, dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5 unsur APBN. Yang pertama, APBN sebagai pengelola keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada fungsi keuangan negara. Yang pertama, ada fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ada grafik APBN Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa APBN Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, di mana antara pendapatan dan pengeluaran cenderung lebih besar pengeluaran. Maka hal ini bisa dikatakan Indonesia selalu mengalami defisit APBN. Selanjutnya, pinjaman atau hibah luar negeri merupakan salah satu skema pembiayaan pada proyek-proyek strategis pemerintah. PHLN ini dilakukan demi menutupi beban anggaran yang makin defisit seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan. Kriteria pinjaman atau hibah luar negeri PHLN. Jadi kriteria penggunaan PHLN yaitu kegiatan untuk mencapai salah satu atau lebih tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kegiatan guna pengembangan kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN, dan mendorong pembangunan di daerah. Yang kedua, untuk meningkatkan jangkauan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Mekanisme kerja APBN. Jadi struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat sebagai penerimaan dari dalam negeri, contohnya adalah penerimaan dari pajak, dan penerimaan dari luar negeri, contohnya adalah bantuan atau pinjaman luar negeri. Pada sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan. Kebijakan fiskal. Ada beberapa definisi kebijakan fiskal menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Zaini Ibrahim.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menurut Rosalinda, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN, untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki, yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan, dikutip dari Wayan Sudirman 2011. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial. 6. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. 7. Mengurangi pengangguran. 8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Indikator kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat, khususnya permintaan swasta. Indikator yang biasa dipakai untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dan juga pembayaran transfer dengan penerimaan terutama dari pajak. Efektivitas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dikatakan efektif bila mampu merubah tingkat bunga dan atau output sesuai dengan yang diinginkan. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif akan menaikkan output keseimbangan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama kebijakan fiskal. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi ini untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jembatan, jalan raya, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini memelihara keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Terdapat juga pandangan terhadap kebijakan fiskal. Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial atau sumber daya keuangan dari sektor swasta ke pemerintah. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Say's Law, bahwa dalam kondisi full employment, setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta dalam jumlah yang sama dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya dampak berganda atau multiplier effect dari pengeluaran tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi
utang luar negeri. Pengertian utang luar negeri atau biasanya disingkat ULN adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Utang digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan. Di sini sudah disajikan grafik perkembangan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Sumbernya itu Bank Indonesia dan datanya sudah diolah. Penjelasannya, berdasarkan data posisi utang luar negeri Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung naik. Bisa dilihat ya teman-teman, dari tahun 2004 sampai tahun 2018 itu memang grafiknya cenderung mengalami kenaikan. Per Oktober 2018, total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 360,53 miliar US dollar atau setara 5.080,95 triliun rupiah. Pada akhir 2004, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 141,27 miliar US dollar. Utang tersebut sempat berkurang menjadi 134,5 miliar US dollar pada tahun 2005 dan 132,63 miliar US dollar pada tahun 2006. Namun setelahnya, nominalnya bertambah setiap tahun. Sejak 2004 hingga 2009, total utang luar negeri Indonesia bertambah sekitar 31,6 miliar US dollar atau dipersenkan menjadi 22,4%. Pada akhir 2010, posisi utang luar negeri sebesar 202,41 miliar US dollar. Angka tersebut meningkat sebesar 17,09% dari tahun sebelumnya, sebesar 172,87 miliar US dollar. Penambahan utang dengan persentase 2 digit terus terjadi hingga tahun 2014, meskipun pada 2013 sempat menurun dengan penambahan hanya sebesar 5,45%. Pada tahun 2014, total utang luar negeri di posisi 293,33 miliar US dollar. Pada akhir 2015, utang luar negeri tercatat makin membesar hingga 310,73 miliar US dollar, meningkat 5,93% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, utang luar negeri meningkat 10,27% menjadi 352,88 miliar US dollar dari tahun sebelumnya, sebesar 320,01 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin menanggapi, memberi saran, ataupun memberi kritik, silahkan kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya. Oh iya, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini, buat like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.